Hai pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas mengenai bisnis dan juga komunikasi, khususnya untuk bisnis yang baru mau memulai, atau yang sedang berkembang, ataupun yang terakhir, yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di studio. Sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini seorang speakerpreneur, Coach Doni The Kaiser. Halo Coach. Halo. Ya. Oh ye, mantap, luar biasa. Wah. Sebelum ditanya. Iya. Kayaknya panjang ya kali ini ya. Iya. Gimana? Tapi sehat ya Coach ya? Sehat. Oh sehat ya, suaranya masih ada, berarti Ya, masih sehat. sehat jiwa raga. Jiwa dan raga. Mental juga harus sehat. Oh. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang mengalami mental illness akan merasa sakit mental? Tidak. Belum tentu. Tapi kok tahu ya? Karena kali ini Coach, kita akan membahas mengenai mental pebisnis Mental. juara. Oke, mantap Ya, nih. atau pebisnis jawara lah ya. Ya. Jadi kalau misalnya di luar sana banyak sekali orang yang pengen namanya berbisnis. Bahkan kalau misalnya orang namanya berbisnis sekarang itu bukan cuma dari skala yang harus besar, Ya. mulai dari skala yang kecil. Nah pertanyaannya, kenapa yang orang dari kecil-kecil ini nggak pernah bisa besar? Sedangkan orang besar makin menjadi lebih raksasa Ya. lagi. Nah jadi yang kali ini kita akan lebih bahas lebih banyak adalah mengenai bagaimana memiliki mental yang tepat agar bisa menjadi pebisnis jawara. Nah, itu topik pembahasan kita, Coach. Oke. Nah, kalau tadi, Coach, tadi kita udah bahas nih tentang yang namanya orang dari skala kecil, ya mikro kita bilang ya. Kalau misalnya orang-orang mikro, kan namanya mereka belum mempunyai namanya pendidikan bisnis yang bagus ya. Karena mungkin mereka juga terpaksa, terdesak karena kondisi ekonomi. Nah, pertanyaannya, mental itu apakah dia harus punya uang dulu baru tercipta mental atau gimana? Ya enggak. Oh, Ya kan? enggak. Justru dengan mentalnya yang bagus dia bisa menciptakan uang. oh gitu. Iya, jadi tidak jangan harus- dibalik. Oke, jadi Iya gimana tuh Coach? Kalau misalnya orang yang punya mental itu bisa kita lihat dulu nggak? Oh, ini mentalnya bagus nih, pasti bisa jadi pebisnis Bisa bagus. kelihatan. Oke, Ya, gimana? ada dua hal yang membuat seseorang seperti yang dikatakan Coach Roni tadi, yaitu 2M. Apa tuh? Ya kan? Bukan M itu makan-makan ya. Ya, atau makasih Mas, bukan Makasih ya? Mas, bukan. Oke. M yang pertama adalah mindset. Oke, Ya kan? mindset ya. M yang kedua mental. Oke. Dua itu kalau jadi modal, saya yakin dia akan bisa menjalankan bisnis dengan konsisten. Kenapa? Oke. Pelaku usaha itu kan hari ini mulai nggak bisa besok langsung sukses kaya raya. Oh, ya nggak bisa instan Nggak lah bisa ya. instan. Oke. Yang barang instan aja ada prosesnya. Iya kan? Jadi kita ditipu selama ini instan Iya. ya. Nah, artinya apa, pemirsa? Ketika Anda sudah punya 2M tadi, diharapkan Anda memiliki mentalitas yang kuat sebagai seorang pebisnis atau pengusaha. Karena pebisnis itu ketika dihajar oleh masalah hari ini, dia mungkin bersedih atau menangis, tapi besok dia mulai lagi. Oh, oke. Ya kan? Karena mentalnya terasa, mentalnya kuat. Nah, kalau dia sering lakukan itu, maka bukan tidak mungkin dia bisa meraup keuntungan besar. Oke. Jadi mentalitas itu adalah faktor yang utama kalau menurut Ya, saya. tadi Coach Sony menyebutkan ada sisi dari mindset atau pola pikir ya. Memang yang kelihatan pola pikir orang kayak gimana? Apakah dia kelihatan ada pola-polanya di jidatnya? Kalau pola pikir orang itu bagus, Iya. pasti akan terlihat dari perilakunya. Oke. Perilakunya menghargai orang lain, bagaimana dia memperlakukan timnya, ya kan, rekan bisnisnya, ya kan, dan bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Itu bisa kelihatan. Oke. Ya, karena mindset itu, pikiran, pola pikir itu memengaruhi segalanya dari orang itu. Oke. Bagaimana dia menganggap bisnis itu sebagai sebuah apa ya, misalnya tantangan bagi dia. Kan dalam aspek bisnis itu kan kalau misalnya kita bicara ada masalah, krisis. Sebenarnya krisis itu artinya apa sih Coach Roni? Peluang. Ya kan? Iya, Jadi sebenarnya iya. kalau mentalnya kuat, sering-sering dong dapat krisis. Kan sering-sering dapat peluang kan? Iya. Iya nggak? Tapi Kalau saya enggak- agak serem ya doa. Ya, jangan diartikan krisis itu sebagai masalah iya, yang tadi saya iya, katakan. iya. Ini kan soal mindset. Iya, iya. Bahkan kalau tidak ada apa istilahnya masalah, dia menciptakan masalah. Kenapa? Dia sudah tahu solusinya adalah produknya. Iya. Dia menciptakan pasar, ya kan? Iya, bahkan kalau misalnya Anda tahu yang namanya antivirus, Anda tahu ya antivirus? Pasti Ya. ada virusnya. Nah, harus ada virusnya ya. Nih, Jadi kita- bikin virusnya dulu. Iya, kita cerita di komputer dulu ya. Ya. Bagaimana caranya antivirus itu tetap bisa update sebenarnya? Kan itu jadi pertanyaannya. Iya. Terciptanya banyak virus, Ya, ada virusnya 100 juga harus update. Nah, ternyata
pencipta antivirus juga pencipta virusnya juga, pencipta masalahnya. Nah, tadi saya terkait satu hal tentang namanya mental nih Coach ya. Kita harus tahu dulu definisi mental nih Coach. Nah, kita tanya sama layar besar di belakang. Oke, sudah disiapkan ya. Oke, mental. Yang pertama menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bersangkutan dengan batin, bersangkutan berkaitan ya sama ya. Dengan batin atau watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Oh, jadi batin. Psikis. Apakah berarti orang ini mempunyai tenaga dalam? dalam. Oh iya. Iya. Yang kedua, batin dan watak. Ketiga, terpelanting. Oh, ini Ya, kayaknya mental ya. Atau terpental. Yang keempat, terlempar. Oh, sama. Ini mental ya. Atau berbalik arah. Nah, mungkin lebih cocok dengan yang kedua kali ya. Bersangkutan dengan batin dan watak ya. Satu dan dua satu cocok. dan dua. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah masuk di sini Coach ya kan ada dibilang mengenai batin dan watak batin. Nah melatih batin itu ada cara nggak sih Coach melatih batin loh? Batin kita latih. Ada nggak caranya? Ada, ajak ngomong batinnya. Ajak ngomong batinnya ya. Melatih batin itu kan dimulai dari mindset. Oke. Ya kan? Nah, kemudian kalau ini kok jadi kayak nanya ke ahli kebatinan. Ya, bukan berarti Anda harus menyiapkan kemenyan dan juga usapan enggak juga. Ya. Tapi saya kaitkan dengan bidang komunikasi ya, Ya, karena ya. apa yang keluar dari mulut seseorang itu mencerminkan isinya seseorang. Ya. Jadi kita harus melatih memperbaiki isinya kita dulu. Oke. Mulai dari apa? Dengan pikiran baik, prasangka baik. Karena kalau bahan bakunya baik, Pasti kita jadi harapkan produknya juga baik. Dan jangan lupa proses memproduksinya kan juga harus dengan cara yang baik dan disupervisi. Makanya ada QC kan, quality control kan. Nah, mudah-mudahan kalau batinnya baik, positif ya kan, maka apa yang dia lakukan itu cenderung lebih baik dan positif. Dan yang kedua saya tambahkan dari sisi NLP ya, ada istilah namanya self talk. Jadi kenapa orang itu lebih banyak berbicara terhadap dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Ya, coba Anda kalau Anda diam, ada nggak yang berbicara terhadap Anda? Pasti ada. Ya, coba Anda diam, tutup mata, pasti ada berisik-berisik di otak Anda. Ada yang mengatakan itu suara hati. Ada yang Anda mengatakan itu suara batin. Ya terserah lah. Suara jiwa saya nggak ngerti. Sekarang ada suara-suara nih. Oh, itu beda itu. Cuan. Nah, jadi ketika Anda ingin memperbaiki mental diri Anda perbaiki self talk-nya daripada dibiarkan dia berbicara seenaknya. Misalkan contoh ya, kalau misalnya pagi hari, maka ada istilah pepatah begini Coach. Udah jatuh tertimpa tangga. Ya. Jadi pas waktu lagi pagi hari, bangunnya telat, kesiangan. Apa yang terjadi? Dia. Wah, di otaknya langsung gimana sih? Telat nih gue. Mana nanti gue bakal telat nih misalnya kayak gini kan. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, ketinggalan, misalnya naik angkot ketinggalan. Nyampe di situ tiba-tiba udah ditutup pintu gerbangnya. Kalau tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Karena dia menanam, dia pasti akan memanen pikirannya kan. Nah, itu yang dari segi namanya self talk. Daripada dibiarkan bahwa dia akan bisa merajalela di sana, lebih baik Anda yang menanamkan dirinya. Saya masih punya kesempatan untuk bisa mengejar. Anda akan lebih positif dan itu akan lebih bagus gitu. Nah, yang kedua, sekarang kita akan berbicara tadi udah sisi dari mental, kita berbicara tipe-tipe pebisnisnya Coach. Nah, saya udah siapkan nih. Nah, pertama, pebisnisnya disebut pebisnis musiman. Musim mangga, musim durian gitu ya. Iya. Bisa jadi karena itu kalau dari yang misalnya gini lah ya, orang-orang yang jualan buah durian ya. Dia bilang katanya pebisnis musiman, gila lagi musimnya banyak, banyak Coach. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa gitu lagi Coach. Anda lihat ya di toko duren ya, toko yang jualan duren. Sepanjang hari durennya selalu banyak. Betul. Ya jadi kita nggak bisa spesialis. Tapi musiman ini contohnya misalkan musim tren tertentu ya. Tren tertentu misalkan waktu itu ingat nggak yang istilah kecebong. Orang banyak membicarakan kecebong. Dibikin satu bisnis tersendiri di sana. Nah, itu bisa laku. Tapi sekarang gimana? Turun. Karena orang sudah tidak membicarakannya lagi. Itu disebut pebisnis musiman. Kedua adalah pebisnis dadakan atau saya bilang pebisnis itu tahu bulat ya, digoreng dadakan. Digoreng dadakan katanya ya. Kenapa pebisnis dadakan? Karena sebelumnya dia tidak punya mental untuk jadi pebisnis, tapi karena dia dipecat.
Jack Ma memulai bisnis bukan karena dia itu memang pengen jadi pebisnis di awalnya. Ngelamar kerja ditolak mulu, dari 10 yang ngelamar, 9 orang diterima, dia yang enggak. Jadi itu mereka disebut dengan pebisnis dadakan. Tapi justru pebisnis dadakan ini yang bisa membuat mereka melambung. Karena mereka tidak punya pilihan lain. Maka ada beberapa orang bilang, kayak gimana caranya supaya menjadi sukses? Bakar perahumu, ya, pebisnis dadakan. Yang ketiga adalah pebisnis kesempatan. Pebisnis kesempatan ini bisa melihat adalah celah-celah. Tadi kalau dibilang sama Coach Doni adalah dari krisis. Misalkan contoh, sekarang ini krisisnya krisis apa sih? Misalkan contoh yang ada ya, misalkan, oh krisisnya krisis kedelai Coach misalkan. Oh jadi apa yang bisa dilakukan? Impor, atau tanam kedelai. Anda juga akan bisa menjadi seorang pebisnis. Ini kesempatan. Kalau memang nanti sudah ada banyak ya, Anda ganti lagi, Kedelai cari itu lagi. yang kayak kuda bukan sih? Itu keledai ya. Itu saya tahu pasti ya. Yang terakhir adalah pebisnis visioner. Nah, ini mungkin levelnya Pasti toko kacamata. iya, visi ya jadi ya. Nah, jadi kalau namanya pebisnis visioner, ini adalah pebisnis yang ini tingkatannya paling tinggi, Coach. Ya, tingkatan paling tingginya kenapa? Karena dia harus bisa melihat jauh ke depan. Dimana kalau misalnya orang-orang yang ada, misalkan terutama di sektor mikro, mereka nggak akan ngelihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi seperti kayak gimana. Yang penting besok saya bisa dapat uang berapa, ya, supaya saya bisa makan apa, supaya anak saya masih bisa tetap sekolah, supaya saya masih bisa tetap melanjutkan kehidupan. Nah, pebisnis visioner adalah pebisnis yang jangka panjang, tapi harus ada satu hal yang penting di situ. Apa itu? Anda sudah tercukupi dulu, ya. Kebanyakan orang yang bila tidak tercukupi dia secara pribadinya, contohnya untuk makan dia sudah tenang, udah nggak usah ada apa-apa. Dia bisa berpikir jauh lebih jernih. Oh, apa yang mesti saya lakukan? Kalau dia udah dapat support dari orang tuanya, udah aman. Dia tenang, makanya dia bisa memikirkan bisnis apa lagi yang bagus ya. Ya, kalau misalnya Anda lihat generasi pertama di mana mereka harus berjuang, mereka mikir nggak sih bisnisnya punya visi? Enggak. Yang penting apa yang mereka bisa jalankan. Kalau mereka bisa jalankan itu udah cukup bagi mereka. Nah, itu jadi tipe-tipe pebisnis, Coach. Nah, cuma saya pengen nanya di sini, Coach. Ya. Mentalnya menurut Coach Doni, mana yang paling kuat kalau tebak-tebakan nih? Tebak-tebakan buah manggis. Iya, mental mana yang paling kuat kesannya di sini? Mana ya? Yang mana, Coach? Kalau menurut dari Coach Doni, tebak-tebakan aja. Kalau menurut saya mentalnya yang paling kuat dadakan. Kenapa mental pebisnis dadakan yang paling kuat? Karena mendadak bisnis. Benar ya. Jadi dia tidak punya pilihan, jadi harus kan, makanya dia harus jaga mentalnya kan. Betul, betul. Nah, betul ya. Jadi saya maksudnya di situ. Jadi kalau misalnya Anda pebisnis dadakan ya, Anda tidak punya pilihan lain. Anda harus menguatkan diri sendiri. Anda tidak butuh seminar motivasi karena Anda sudah termotivasi. Anda tahu orang yang lagi dikejar sama anjing itu larinya lebih cepat daripada dia tidak dikejar anjing. Bahkan dia bisa melompat lebih tinggi karena dia mendadak, karena dia terpaksa. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjadi seorang pebisnis yang akhirnya bisa menjadi besar dan punya mental yang lebih bagus, coba Anda pikir bagaimana cara menjadi pebisnis dadakannya. Buat diri Anda menjadi yang terpojoknya seperti apa. Nah, nanti pastinya akan kita bahas lagi tentunya Coach Doni. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita, diskusi kita mengenai mental pebisnis jawara. Tetapi sebelum lanjut kepada pembahasan, kita akan dengarkan dulu pertanyaan dan pendapat masyarakat. Berikut ini. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan saya Lala, izin bertanya, apakah setiap pebisnis harus memiliki mental baja dulu baru memulai? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, saya Insan Arya Chandra, izin mau bertanya Coach, apakah mental baja dapat dibangun untuk menjadi seorang pebisnis? Terima kasih Coach. Halo Coach Roni dan Coach Doni, nama saya Natal. Saya mau bertanya nih, apakah
mental seseorang dapat berubah ketika dia berbisnis dan mendapatkan rintangan. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke Coach, tadi Ya. sudah banyak yang nanya-nanya, saatnya kita mulai yang berdiskusi di sini ya. Yang pertama, pertanyaan dari mereka adalah apakah setiap pebisnis harus memiliki mental baja dulu baru memulai? Enggak juga sih. Bisnisnya Kadang baja mental ya. baja itu dimulai dari aluminium Oh iya. dan bertahap sesuai dengan besarnya bisnis yang dia jalankan. Oh jadi nggak harus orang tersebut, wah kelihatannya Enggak harus. kuat ya. Apalagi yang dadakan tadi. Oke. Ya kan ya. Kenapa dia nggak punya pilihan? Ketika dadakan dia harus berbisnis, dia kan nggak harus menunggu mental gua siap dulu. Enggak. Ya cemplung ya jalani aja. Makanya ketika Anda mau belajar berenang, kalau Anda hanya kecipak-kecipak di pinggir kolam, susah. Iya. Dari mana? Gimana dong caranya? Ya cari samudra, lautan gitu kan. Iya. Berenang karena kita akan mencari segala cara untuk kita kembali ke tepian kan. Iya. Nah, jadi mental baja itu bisa ditumbuh kembangkan seiring dengan perjalanan bisnis yang dia alami atau lakukan. Oh jadi tidak perlu harus dari awal Tidak ya? perlu harus dari awal. Iya, Dari iya. awal dia sudah punya mental baja ya syukur. Iya. Tapi kalau bagi yang tidak ya baru mental plastik, mental kerupuk, nggak apa-apa. Iya, Karena iya. kalau kerupuknya itu kena angin, lama di luar, lama-lama keras juga kerupuknya kan. Iya. Nah, Jadi tipsnya di sini diangin-anginin ya Coach? yang angin-anginin. Oh, apa waktu artinya. Waktu, iya. Ya, jadi kalau misalnya Anda lihat secara namanya mental baja di sini, berarti Anda harus mempunyai dulu pas waktu lagi di sini adalah cara Anda untuk mengantisipasi terhadap diri Anda sendiri dulu. Makanya ada butuh namanya waktu. Setiap orang punya ke karakternya masing-masing. Setiap orang punya keunikan. Setiap orang punya daya tahannya sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya kita di dalam segi motivasi kita bilang namanya daya lenting Coach. Daya lenting. Daya lenting. Ya. Jadi setiap orang itu berbeda. Ada yang misalkan lentingnya kebanyakan, dia akhirnya patah ya. Jadi Anda nggak usah sok-sok ya. Jadi yuk coba lihat dulu diri kita ya, seberapa besar sih daya lentingnya. Dengan semakin Anda berlatih, kalau misalnya contoh otot Anda kaku, ini saya contohkan otot ya. Otot Anda kaku, maka Anda nggak akan dipaksa untuk melakukan dengan gerakan yang ekstrim. Enggak, pelan-pelan dulu. Ya. Sampai sebatas Anda bisa berhenti. Bukan masalah keren-kerenan, tetapi masalah adalah secara jangka panjangnya Anda bisa bertahan atau tidak. Karena yang dilihat adalah tujuan akhirnya. Nah yang kedua nih Coach ya, apakah mental baja dapat dibangun untuk menjadi pebisnis? Jadi ada pelatihannya nggak Coach? Oh bisa. Oh pelatihan buat mental nih katanya. Iya. Pakai dari yang bola kristal itu gimana Coach? Ada Menjadi... ke sana ke Krakatau Steel. Aduh. Ya kalau menurut saya pelatihan itu melatih mental baja itu tidak melulu harus melalui motivasi ke sesi motivasi, Ya. workshop, seminar, training enggak. Oh nggak harus ya? Enggak harus, tapi dengan dia menjalani dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam bisnisnya, Iya. mentalnya lama-lama akan terbentuk. Oke. Contoh, Coach Roni pernah ditipu orang nggak? Pernah. Nah, dari situ pengen lagi nggak ditipu? Enggak dong. Ya enggak dong, kan belajar. Iya. Makanya nggak akan pernah berubah perilakunya kalau nggak ditipu kan? Iya, betul. Akhirnya lebih waspada, lebih hati-hati. Yes, betul. Jadi ya kalau ada masalah, ada krisis, ya hadapi aja. Dengan menghadapi masalah dan krisis itu sebenarnya membentuk karakter kita. Dan karakter kita itu kalau sudah terbiasa akan menjadikan karakter itu sebagai modal dasar mentalitas kita dalam Iya, bisnis. iya. Ya kan? Artinya banyak orang yang ketika dia ditipu di kerjaan orang lain, dia harus memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Wah, Artinya forgive kalau but dia not forget iya, kalau ya. dia tidak memaafkan, sebenarnya itu buat dirinya sendiri loh. Iya, Dia iya. akan sulit untuk maju. Oke. Ya kan? Jadi maafkan saja, tapi dia lebih waspada. Oke, besok lagi kalau ketemu partner bisnis kayak gini, gue lebih hati-hati. Oh, oke. Ya kan? Dia tidak akan pernah lupa. Nah, disitulah mentalnya mulai terbentuk. Oke. Saya pernah ikut satu pelatihan nih Coach. Kalau ini cerita saya sebagai peserta ya. Jadi peserta untuk pelatihan ini ada pelatihan untuk mental Coach. Dan cuma boleh diikuti 1 kali seumur hidup. Oke. Nah, jadi ketika di dalam sana kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, jadi semua peserta hampir diminta harus menangis dulu baru boleh keluar ruangan. Ya, jadi ada satu hal yang saya tidak suka di sana bahwa semua orang dikondisikan harus sama. Bahwa untuk menjadi mental baja Anda dihancurin dulu mentalnya. Oh, maksudnya dia ditempa kali ya? Iya, Tung, ditempa. tung, tung, ya. Jadi kalau ketika itu kan di dalam pelatihan sebelum saya mempelajari namanya NLP. Ketika di dalam namanya NLP ternyata membentuk namanya mental itu orang tuh ada 2 macam Coach ya.
Ada yang pertama, memang dia harus dibenturkan dengan keras untuk ditempa dengan luar biasa supaya dia bisa menjadi mental baja. Ada yang cukup diberikan tujuan, ya, Iya. diberikan tujuan. Jadi dia akan mengejar ke arah sana. Dan setiap orang itu kita harus menyesuaikan. Kunci di dalam NLP adalah penyesuaian. Nah, tetapi ketika saya di dalam pelatihan tersebut, ya saya nggak akan sebut pelatihannya apa, maupun juga pembicaranya siapa, tetapi setiap orang itu dihancurkan mentalnya. Kamu bisa apa? Kan gitu kan ya. Masa cuma segitu aja? Bahkan ketika dulu saya di kuliah ya coach ya, saya menjadi seorang yang disebut dengan kakak mentor ya. Masih ingat ya? Iya, iya, Kakak iya. mentor. Dan itu pun Oh, pas waktu- kampusnya di situ. Ya. Dan itu pun yang mereka tahu bagaimana cara untuk membina kakak mentor itu. Pertama adalah mentalnya dihancurin dulu. Sekarang namanya berdiri. body, bro. Oh, body. Body. Ya, ya. Terus, Beda terus, ya. lanjut. Jadi di sana disuruh berdiri di atas tangga, bukan di atas tangga ada tempat duduknya lagi. Berdiri di sana, teriak-teriak macam orang gila. Padahal udah gila ya. Suruh buat, ya kalau bagi saya sih nggak apa-apa. Karena kan Iya, itu ya cuma buat melatih doang kan. Bahkan sampai ngomong harus dengan jarak 10 cm. Diteriakin macam-macam, itu kayaknya udah muncrat semua ya. Kuah-kuah yang ada. Iya. Tapi itu tuh membentuk namanya mental. Menurut saya secara pribadi belum tentu itu tepat. Bisa Nah, jadi malah orang trauma ya. iya, Itu ada kan kok termasuk akhirnya. perundungan kata-kata. Betul, akhirnya ada yang mundur akhirnya coach ya. Ada waktu itu juga karena saya Berarti belum dia belajar. pakai gigi R dong ya, Iya, mundur ya. ada juga karena waktu itu saya belum belajar secara penuh. Akhirnya ketika saya masuk organisasi, saya buat orang itu kalau bisa sampai menangis. Baru saya terima kalau misalnya dia kuat misalnya untuk tetap bertahan. Oh, Ya, gitu. jadi itu satu organisasi lah ya, saya nggak sebut lah ya. Nah, oke, saya lanjut di sini lagi ya. Nanti kita terlalu banyak membahas tentang kisah saya ya. Ketiga, kalau mental seseorang dapat berubah ketika dia berbisnis, nah mental seseorang dapat berubah nggak ketika dia berbisnis atau mendapatkan rintangan? Bisa berubah nggak? Bisa. Mental itu kan menyangkut hati, batin, ya kan, emosi. Jadi ya kadang naik, kadang turun. Ya, Oh, sometimes kayak roller coaster up. ya? Iya, hidup kan kayak roller coaster juga. Oke, Kadang kayak atas, lagu kadang ya? bawah, kadang tiba-tiba cepat, Iya, nukik, iya, pelan iya. gitu kan. Iya. Yang penting kita harus menjaga mentalitas kita biar stabil. Oke. Ya kan ya, dengan berbagai aktivitas, tentu juga aktivitas yang vertikal ya kan, atau kehidupan sosial kita. Kenapa? Kita kalau nggak jaga mental kita stabil, dapat masalah, mental kita lagi turun, Iya. bubar. Oke. Nah, makanya support system kita ya, keluarga, sahabat kita Iya. harus pilih dengan siapa kita bergaul. Oh, milih-milih coach. Milih dong. Coba kalau saya ajak Oh. makan, mau Iya. makan apa? Apa aja mau nggak? Oh, tergantung. Ah, Berarti milih. Saya ajak makan kerikil goreng mau nggak? Nggak mau. Nggak mau dong. Iya. Coba yang paling disuka apa? Kecoa tepung. Enggak ya. Bakmi saya. Misalnya, contoh, kue artinya tiaw. makanan aja kan milih kan. Nah, bayangkan ketika kita bergaul dengan seseorang dan saking seringnya kita bertemu dengan seseorang, maka Ya. orang itu bisa memengaruhi kita. Ya kita harus pilih. Kalau saya gaul dengan orang jahat, bisa nggak saya jadi jahat? Bisa. Bisa lama-lama Iya, bahkan kejahatan itu saya Ya. anggap sebagai sesuatu yang biasa. Iya, iya. Ya kan? Kalau saya gaul dengan orang sukses, bisa ketularan nggak? Bisa. Bisa, makanya saya lebih baik saya memilih teman. Iya, Ya iya, kan? iya. Saya memilih orang sukses karena orang sukses itu fokus pada tujuannya. Fokus ya. Fokus pada tujuannya. Orang gagal adalah fokus pada masalahnya Iya. dan akan mencari kambing hitam. Oke. Iya kan? Nah, Kalau lalu- orang gagal kumpul sama orang gagal, dia akan mencari pembenaran. Oh, Iya, dia betul. juga gagal, Iya. ya kan? Lalu gimana caranya kita komunikasi untuk mental positif supaya kita punya mental Ya yang tadi bagus? self talk, ya kan itu perlu dilakukan. Iya. Yang pertama self talk, ya kan. Iya. Yang kedua ya ngomong dengan orang-orang positif. Oke. Ya Ada strategi atau langkah-langkahnya coach? Oh ada, Oh. sudah saya siapkan. Oh, Cereng, oke. Eits. nggak mau cereng. Oke. Oh, ada langkah-langkahnya. Ada Oke. 3 langkah, ya kan. Yang pertama pikiran adalah pelopor. Ingat selalu pemirsa, semua berawal dari pikiran. Bahkan dari pikiran Anda bisa membuat Anda sehat atau sakit. Banyak penyakit fisik kita itu ya diawali dari pikiran. Oke. Ya kan? Nah, itu Iya, saya nggak iya. usah jelaskan lah karena Iya. butuh waktu 4 episode ya kan. Wow. Jadi jaga pikiran Anda, menjaga pikiran Anda sehat sama dengan menjaga mental Anda sehat. Dan sama dengan menjaga kehidupan Anda yang lebih sehat. Kenapa semua dimulai dari pikiran? Karena pikiran adalah pelopor. Oke. Yang kedua, kekuatan hati menambah energi. Jadi setiap Anda melakukan sesuatu, baik itu berkata-kata atau bertindak,
Pakai dong bumbu hati. Maksudnya diapain itu coach Pakai kekuatannya? cincang. Oh, ngomongnya harus lemah lembut kah? Ya Atau- tergantung siapa yang kita hadapi, Oke. ya kan. Artinya kalau Anda komandan pasukan, ya kan, batalion, nggak mungkin juga kan siap gerak, gitu. Ya kan. Tetapi Jadi berikan, klemer-klemer ya. iya, berikan energi yang datang dari hati, yaitu cinta. Satu, prasangka baik. Oke. Ya, orang ngomong apa nggak sesuai dengan kita, dengerin dulu. Oke. Ya kan, jangan langsung reaktif, ya kan. Nah, makanya kita selalu prasangka baik. Kenapa? Hal-hal yang baik akan cenderung melahirkan hal yang baik juga. Oke. Ya kan? Iya. Yang ketiga, kata-kata memiliki kekuatan perubahan. Pemirsa, setiap kata yang terucap dari mulut kita bukan hanya memengaruhi hidup kita, tapi juga bisa memengaruhi hidup orang lain. Bangsa Indonesia melalui perjuangan fisik revolusi itu sudah bagian dari sejarah. Tetapi kemudian lewat diplomasi, perjuangan diplomasi, para pendiri bangsa kita dari rapat ke rapat, Iya. dari bicara ke bicara, bisa membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia kan? Artinya apa? Setiap kata-kata yang terucap itu adalah memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Saya mengatakan ini pun, Coach Roni juga mengatakan yang selama episode kita lakukan ini, dengan harapan Anda bisa membawa perubahan dalam kehidupan bisnis Anda. Itu dia. Oke, nah itulah pemirsa mengenai strategi komunikasi Ya. mental positif. Pastinya akan banyak sekali yang akan kita sampaikan, maka terus bersama dengan kami, tetap di Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi dan pembahasan kita mengenai mental pebisnis jawara. Nah, kalau misalnya tadi Anda sudah mengetahui bahwa kalau misalnya Anda melakukan sesuatu, harus segala sesuatunya itu punya alasan yang jelas, Anda harus mempunyai mental yang kuat dan mental tersebut bisa dibangun. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah hal-hal khusus yang harus kita perhatikan? Atau adakah nasihat-nasihat yang dapat diberikan tentunya bersama dengan Eyang kita, Eyang Doni. Nggak Silakan. apa-apa yang Doni asal bukan yang subur kan. Oh iya. Oke, quotes of the day pemirsa. Ya. Hari ini saya memberikan kutipan yaitu kata-kata akan lebih berdampak bila dibarengi dengan kekuatan ekspresi. Oh, oke. Bukan sekadar mulut saja nih coach, bukan sekedar kata-kata saja, Jadi? tapi juga dengan ekspresi wajah, ekspresi nada bicara, itu bisa menambah dahsyat dari apa yang keluar dari mulut Anda. Apabila Anda ingin menjadi pengusaha yang tangguh, ubah pola pikir Anda, ubah kata-kata Anda, ubah sikap Anda. Itu dia. Iya. Dan jangan sampai juga kalau misalnya seperti ini coach, ketika dia mau mengubah ekspresi yang dia lakukan operasi coach. Oh, tentu tidak, Ferguson. Jadi kan kita pernah ada tahu coach, jadi ada beberapa orang yang ingin mengubah penampilannya bahkan secara ekstrim. Ya. Ada yang mengubah penampilannya bahkan mirip alien daripada mirip manusia juga ada, ya. Demi untuk mendapatkan suatu ekspresi tertentu, ya. Karena ada beberapa hal misalkan dia ternyata tidak bisa melakukan senyumnya naik ke atas. Oke. Jadi tarik benang atau kalau bisa ada perlu dijahit, ada seperti apalah Kayak seperti itu ya. dong, siapa yang senyumnya? Joker. Joker, iya. Nah, Anda tahu kalau misalnya proses Joker kenapa dia bisa menjadi seperti itu, kenapa bisa senyumnya sangat lebar, disayat sama dia. Ya, jadi tapi ini untuk cerita orang yang sakit jiwa lah ya. Iya, iya, Nah, iya. tetapi kalau misalnya tadi saya untuk menanggapi dari Coach Doni tentang ekspresi itu juga akan menambah kekuatan. Pertanyaannya, seberapa besar coach menambahnya itu? Apakah cuma sekedar bumbu gimmick supaya orang akan lebih memperhatikan, atau ternyata justru ini yang mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan Iya. kata-kata? Tergantung seberapa besar ketulusan dan mindsetnya. Oh, oke. Ya, jadi tergantung Anda pemirsa. Oh, Semakin tergantung. besar mindset Anda positif, semakin besar ketulusannya, maka semakin besar pengaruhnya pada kata-kata yang Anda ucapkan, sehingga semakin besar energi yang terpancar Oke. dari kata-kata itu, sehingga semakin besar pengaruhnya kepada orang yang mendengarkannya. Nah,
mungkin harus dikasih tahu dulu Coach. Yang namanya ekspresi itu apa aja sih Coach? Macam-macam ekspresi wajah, ya kan, Wajah. ekspresi suara, ya kan, ekspresi tubuh, Ekspresi gestur, suara itu apa? Intonasi ya? intonasi bicara, ya. ya kan. Kalau kita ngomong datar-datar saja kan juga bagaimana bisa memotivasi diri dan Iya, orang lain. bosan ya. Misalkan Anda harus semangat, Anda harus semangat. Semangat ya pemirsa, semangat, semangat. Oke, jadi nggak berasa ya di situ ya. Iya. Oke, lalu gerak tubuh juga termasuk ya. Betul, ya. karena gerak tubuh, tangan, dan ekspresi itu mendukung kata-kata yang terucap dari bibir kita. Nah, itu dia. Bahkan coba Anda praktek sendiri aja. Kalau misalnya Anda marah terhadap seseorang, ya enakan marahnya kayak gimana? Ngomong, duduk, diam, tangan diikat, atau Ya. kalau bisa marah, waduh, bah. Iya, marah sambil tersenyum. Nah, ya sambil kan? tersenyum. Saya nggak suka sama kamu, saya benci sama kamu. Nggak suka, tapi ada pistol gitu, jeder gitu. Ya. Itu pembunuh berdarah dingin. Ya. Nah, makanya ada satu studi Coach, mungkin dari sini pemirsa juga ada yang sudah tahu, yang dilakukan oleh Prof. Albert Mehrabian. Iya, iya, itu Prof. teman saya dulu, tetangga dulu, satu kompleks. Udah tua ya. Jadi Prof. Albert bilang apa? 7% saja Iya, kata-kata kata-kata. efeknya. Justru kayak misalnya contoh intonasi tadi yang disebut sama Coach Doni, itu efeknya adalah 38%. Contohnya ketika Anda bilang marah, Anda mungkin bilang tidak suka, tapi Anda bilang, saya tidak suka. Itu akan berbeda dengan saya tidak suka. Akan Ya, berbeda gitu saya kan. nggak suka loh. Saya, apalagi dengan ada seperti itu kayaknya ada sesuatu, apa yang dia pikirkan gitu kan ya. Makanya kata-kata tidak akan bermakna apa-apa sebelum divokalisasi. Iya. Ya kan, kata-kata iya. kalau datar-datar saja ya tidak akan ada maknanya. Iya, Contoh, iya. saya lapar. Iya, iya, Ya kan? iya. Oh, biasa. Iya, iya. Aku lapar banget. Nah, itu kan baru berdampak. Udah gitu ada kan. tanda-tanda urgentnya itu Iya, ya. bahkan kadang dalam Iya. tahap tertentu orang sudah tidak bisa mengeluarkan kata-kata, ya. Iya. Misalnya dia kecewa banget, Wah, ya. Itu kecewa udah nggak atau pakai keciwi? kata-kata, kecewa banget atau kecewa aja, gitu kan. Kalau misalnya dia masih ngomel, masih ngedumel, oh berarti kecewanya level biasa. Oh, Tapi kalau dia oke. sudah kayak gini nih, Wah, sudah sampai tidak ada kata-kata ya. dia akan mengadu sama siapa? Wah, Pada sama- Tuhannya. Oh. Wah, dan kalau dia sudah mengadu pada Tuhannya, ngeri. Iya, iya, iya. Nah, makanya kalau dibilang tadi yang terakhir berarti udah nggak pakai intonasi lagi ya, Coach ya. Udah pakai ekspresi, Ya, pakai. ekspresi. Nah, bahasa tubuh udah main. Nah, bahasa tubuh kata Prof. Albert Mehrabian ada 55%. Iya, iya. Jadi Mayoritas. mayoritas. Jadi kalau misalnya Anda menguasai ini, maka sebenarnya Anda menguasai jauh lebih banyak komunikasi. Ya. Di dalam NLP kita menyebut ini dengan subkomunikasi. Ya. Nah, subkomunikasi ini yang dipelajari seorang NLP yang bisa mempengaruhi seseorang bahkan tanpa orang tersebut menyadarinya. Nah, inilah yang harus dilakukan. Nah, saya punya satu quotes juga nih, Coach, ya. Ya, oke. Wah, waduh, ternyata butuh usaha. Ah. Nah, ini dia. Bangun mental diri Anda sebelum Anda yang mental. Nah, sebelum mental Anda terdampak dari lingkungan ya. Jadi bilang mental ya. Nah, jadi kalau misalnya secara dari NLP Coach, kita ini merupakan suatu produk hasil ya. Jadi ketika kita menjadi apapun diri kita, itu kita menjadi salah satunya ya. Apakah kita yang membuatnya atau orang lain yang membuatnya. Jadi sebelum orang lain yang membuat diri Anda, misalkan contoh Anda itu males untuk melakukan time management. Contoh ya, kalau misalnya kita males untuk baca buku, ya kita males baca buku, ya Anda mungkin di situ suatu saat Anda akan dipaksa sama orang untuk baca buku. Jadi lebih baik Anda baca bukunya sekarang, ya sebelum Anda menjadi sesuatu keterpaksaan. Karena dengan Anda membentuk diri Anda sendiri, tidak akan ada lagi orang yang bisa membentuk diri Anda, ya. Ya, yang kedua, kalau misalkan Anda menjadi seorang yang misalnya pemarah, bagaimana cara membentuk diri Anda? Kenapa Anda bisa menjadi seorang pemarah? Pertama, bisa jadi Anda dulu orangnya baik-baik. Banyak yang saya lihat Coach ya, kalau misalnya dulu saya berhubungan dengan para ya preman-preman ya. Mereka itu sebenarnya Coach, kalau ketika kita ajak bicara, mereka itu sebenarnya lebih baik daripada orang baik. Iya, iya. Nah, lebih Itu baik kan ini tampang security hati Hello Kitty. Iya, mereka lebih baik. Kenapa mereka lebih baik? Mereka terkondisi di lingkungan. Anda bisa bayangkan ya, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Anda bayangkan ketika mereka mempunyai suatu kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan seperti apa mereka? Orang yang tidak punya misalnya uang yang cukup, dalam kondisi mereka yang lapar, apa yang terjadi? Bahkan binatang pun akan menggigit.
Iya, betul. Sehingga orang-orang dalam kondisi lingkungan tertentu, mereka terkondisikan untuk berperang seumur hidupnya. Bahkan ketika berbicara pun kalau bisa seperti peperangan. Maka mereka terbentuk dari kondisi lingkungan. Bisa nggak diubah? Bisa. Tapi harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Maka ada satu coach ya, waktu itu dibilang kita dalam komunitas hipnosis, dibilang apa? Stop menjadi Tuhan, katanya. Nggak bisa Anda ketemu dengan orang, kamu mau nggak saya rubah gitu ya. Kamu mau nggak saya rubah, nanti sebentarnya ngomong-ngomong, nanti dia berubah jadi apa. Mungkin bisa Anda mempengaruhi dari alam bawah sadarnya. Berubah jadi marah. Iya, alam bawah sadarnya bisa nggak marah coach ya. Tetapi suatu saat terkondisikan lagi di lingkungan. Nah pertanyaannya, berarti kalau gitu orang terapi tidak bisa sampai seumur hidup. Tidak permanen ya. Tidak permanen seumur hidup. Nah pertanyaannya, Anda terapi satu kali, dia dikondisikan di lingkungan berhari-hari, kuat mana? Kuat di lingkungan. Anda pernah tahu Anda main, misalkan contoh Anda main piano. Apakah Anda beli piano selesai begitu aja? Enggak. Anda harus melakukan namanya attunement-nya lagi ya. Anda melakukan attunement supaya apa? Supaya nadanya bisa pas lagi ketika dimainkan. Anda main gitar, Anda stem lagi itu gitarnya. Makanya piano saya jual aja. Oh gitu, Anda ganti gitar jadinya ya. Lebih gampang tune-nya ya. Iya, lebih gampang ngecunnya. Jadi lebih murah pula ya, bisa pakai sekarang aplikasi juga bisa. Ya. Nah jadi ketika Anda harus melakukan namanya pengkondisian, ya, maka Anda bangun mental Anda kondisikan diri Anda. Ada satu yang menarik nih dari Anthony Robbins bilang apa? Oh kenal juga ya sama Mas Anthony ya? Iya, Mas Anthony ya. Iya. Panggilannya akrab ya. Iya. Bro sih. Iya. Ya, jadi ketika dibilang sama si Anthony Robbins dibilang apa? Prime conditioning. Jadi kita harus bagaimana menjadi orang yang sukses, kita harus melakukan prime conditioning. Bagaimana kita di dalam kondisi paling primanya kita. Berhubungan dengan orang lain bagaimana, walaupun dompet Anda cekak, tapi Anda harus bisa kelihatan kepala tegak. Nah, itu jadi quotes-nya tambahan untuk di hari ini. Ya, supaya dengan namanya prime conditioning akan membuat diri Anda akan lebih diakui sama orang lain. Nah, itu coach kalau menurut dari saya. Kalau menurut dari Coach Doni ya, kalau misalnya namanya prime conditioning itu penting nggak sih untuk orang-orang yang biasa atau cuma orang-orang tertentu? Iya, sebenarnya kalau manfaatnya bagus ya, tidak harus, begini, bukan tidak harus, semua orang boleh mencoba. Oke. Kalau dicoba dilarang nggak? Enggak, kalau kan? coba boleh. Walaupun hasil akhir tiap orang berbeda kan? Iya. Nah, jadi coba aja. Walaupun mungkin bagi sebagian orang mengatakan hanya untuk kelompok orang-orang tertentu, ya kan? Tapi kalau menurut saya tidak dilarang, coba aja. Yang penting jangan sampai setelah dia mencoba dia jadi gila. Iya. Tentunya Anda masih bersama dengan kami tidak gila kan ya? Tidak. Karena kita masih Kita yang gila. Kita masih akan melanjutkan segmen kita, maka terus pastikan Anda tetap bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tentunya kali ini kita akan masuk di dalam segmen yang pastinya selalu akan ada di setiap episode, yaitu adalah segmen tips dan trik. Ada dari saya dan juga dari Coach Doni. Nah, karena sudah biasanya Coach Doni yang memulai, kali ini saya yang ingin memulai terlebih dahulu. Izin ya Coach ya? Silakan. Oke, yang pertama, tips bisnis dari saya. Kenali kondisi mental Anda, bukan mental ya. Karena kalau Anda tidak punya mental, Anda yang mental ya. Jadi kenali kondisi mental Anda saat ini. Apakah kondisi mental Anda saat ini adalah kondisi yang kuat atau tidak? Karena setiap orang mempunyai daya lenting yang berbeda-beda. Orang bisa bangkit yang berbeda. Ada orang yang jatuh di dalam kedalaman tertentu, dia bisa bangkit lagi dan jauh lebih bisa cepat jalannya. Tapi ada orang yang sekali dia jatuh, dia tidak akan pernah bangkit lagi. Nah, jadi pastikan Anda jatuh di dalam kondisi yang masih bisa Anda lakukan perbaikan. Nah, yang kedua,
Analisa apa yang perlu Anda bangun, ya. Jadi setiap orang pasti punya sesuatu yang harus dia perbaiki. Nggak mungkin semuanya akan bagus semua ya Coach ya, setiap orang. Nah, nggak mungkin ya sampai dengan saat ini ya. Ini kita terlepas dari namanya agama dulu ya. Ada orang yang betul-betul sempurna. Bahkan orang yang kita lihat di dalam kesempurnaan hidupnya, kadang-kadang artis ya, kok hidupnya dia sempurna banget, udah baik, cantik, misalnya kaya, dapat suaminya perhatian, tiba-tiba suatu saat kena masalah. Kita tidak pernah tahu karena kesempurnaan itu sulit sekali untuk dicapai. Nah, jadi Anda analisa dulu. Yang ketiga, tambahkan mental yang positif. Gimana cara menambahkan mental yang positif? Tadi sudah disampaikan di dalam segmen sebelumnya, yaitu dengan melakukan self-talk. Self-talknya dalam kondisi apa nih? Prime conditioning. Kalau Anda sedang mempunyai uang yang banyak, uang yang cukup, kira-kira Anda gimana sih jalannya? Gimana cara Anda berkata? Apa yang akan Anda katakan terhadap diri Anda? Baru Anda bisa menciptakan self-talk yang baik. Jadi jangan sampai Anda melakukan namanya self-talk ketika di dalam kondisi dompet yang lagi cekak. Anda berpikir di sana Anda tidak akan melakukan self-talk yang baik, ya. Jadi Anda lakukan itu yang orang sebut dengan istilah afirmasi. Ya, afirmasi dari kata-kata adalah di tengahnya kata dasarnya adalah firm, meyakinkan, tegak, ya, sesuatu yang teguh. Jadi kalau Anda melakukan namanya afirmasi, Anda meneguhkan diri Anda sendiri. Pasti Anda juga bisa melakukan, tapi berapa banyak yang akhirnya bisa kabur ya dari afirmasi. Yang keempat ya, hidup dalam mental yang baru. Jadi ketika Anda sudah menambahkan, udah pakai self-talk yang positif ya, jangan Anda balik lagi ke kebiasaan yang lama. Udahlah, kayak gini aja juga udah oke, kayak gini aja juga udah bagus. Kalau misalnya udah bagus, tambahkan lagi, tambahkan jiwa pemenang. Jadi lebih baik lagi, karena setiap saat kita akan bisa berubah menjadi lebih baik. Nah itu kira-kira dari saya Coach. Ya. Nah kayaknya dari Coach Sony lebih banyak nih. Ayo. Enggak, kalau saya cuma 3, cuma 2. Dua, Ya. oke. 2 SKS ya. 2 SKS saja. Oke. Yang pertama, ketulusan akan berdampak. Tahu tulus dong? Yang nyanyi itu kan Iya, hati-hati di jalan. di jalan. Karena dia hati-hati di jalan, pasti sampai di tujuan. Iya, Ya kan? iya. Mau cepet atau lambat, yang penting dia sampai di tujuan. Iya, Masih ingat iya. nggak kata-kata mau cetung? Apa tuh? Iya, Oh saya mau anjing, mau kucing, Bukan, mau gimana? kucing hitam atau mau kucing Kucing putih, yang penting bisa nangkap Tikus, ya iya, kan? iya, iya. Tapi dengan ketulusan tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Anda. Iya. Kenapa? Karena kata-kata yang diberikan atau dimulai dari sebuah ketulusan akan memancarkan energi. Dan itu bisa dirasakan, bisa ditangkap oleh customer atau calon pelanggan Anda. Ada energinya Coach. Ada, ya kan? Kayak kita ngomong sekarang ini kan kita memberikan energi sebenarnya kan. Bukan begini. Iya, makanya pemirsa ini nggak pernah meninggalkan channel Sinpo TV, Iya. ya kan, bahkan ke telepon nggak berani gitu kan. Iya, Dan yang kedua, fokus pada solusi, jangan menjual. Nah, ini sering orang, loh kita gimana mau cuan kalau nggak jualan? Iya. Betul. Saya kasih contoh sederhana nih Coach. Oke. Coach Janji Roni, ya sederhana ya. ya rumah makan dong. Coach Roni Iya. ada tergabung di grup WA dong. Ada. Ya, ada banyak grup WA kan? Banyak. Nah, gimana rasanya ketika di tiap grup itu ada aja orang yang open PO sis. Kesel ya. Nah, lama-lama kita blok nomornya kan. Iya. Ya, di grup selalu jualan. Tidak dilarang, tapi jualanlah dengan solusi. Iya, Contoh, iya. misalnya saya pedagang kue, ya kan? Saya pedagang kastengels, tahu dong kastengels, Iya. ya kan? Nah, maka cara saya menjual itu dengan memberi solusi, saya kasih tips Coach. Ya, setiap hari saya bikin tips 30 detik misalnya lewat video gitu kan. Ya, hai semuanya Mam, cara membuat kastengels yang lembut dan oke. nikmat adalah dengan cara memilih bahan baku yang A, B, C, D. Jangan lupa kemudian dicampur dengan A, B, C, D dan seterusnya. Oke. Selamat mencoba. Itu kan kita mengedukasi orang, kita memberi manfaat bagi orang. Ketika orang mendapatkan manfaat, maka dia akan terikat pada kita secara emosional. Artinya apa? Wih, penting nih gua di grup ini. Wih, ini orang yang suka ngasih tips, orang yang suka kasih ilmu gitu kan, bermanfaat buat saya. Ujung-ujungnya apa sih? Akan ada aktivitas sales sebenarnya nanti. Tapi jangan jualan, berikan solusi atau berikan manfaat. Wah, jadi itu yang dibilang sama orang, sharing-sharing dulu sebelum
selling. Iya, iya, Karena iya. sharing is Caring. caring. Terus jadi harus dilakukan secara daring. Nggak harus ya. Sih. Maksa Masa. banget. Untung nggak dilanjutin lagi Iya. tentang adanya harus catering. Catering. Itu bisnis istri saya. Nah, jadi kalau misalnya tadi dibilang sama Coach Doni, orang harus melakukan sharing. Nah, saya pengen nanya nih Coach ya. Karena kan banyak nih grup WhatsApp nih Coach ya. Dari banyak grup WhatsApp, awalnya memang betul mereka melakukan namanya sharing-sharing ya. Tapi kadang-kadang itu juga dilakukan secara dari namanya sistem ya. 7 kali mereka sharing, lalu 1 kali mereka melakukan selling. Iya. Nah, selanjutnya selling, Iya. sharing, selling, Sharing. sharing. Akhirnya sharingnya nggak ada. Iya, akhirnya saling. Ya, Kemana tapi kan nih tetap sharing? dimulai dari sharing. Nah, apakah kalau seperti itu dibolehkan Coach? Walaupun mulainya cuma ya sedikit doang Ya sharingnya. boleh aja, asal dia sudah punya captive market. Ya, Ya, misalnya dia sudah punya loyal customer, ya kan. Jadi ya sharing-sharingnya itu mungkin lebih banyak sellingnya, Iya, ya kan. iya, iya. Tapi kalau belum banyak customernya, menurut saya jangan berhenti sharing. Iya, Sharing itu tidak akan merugikan Anda kok. Iya, Sebenarnya bagaimana Anda menceritakan kualitas produk Anda dari kualitas sharing Anda kan. Oh. Salah satunya kan. Ya, lalu kalau misalnya saya pengen nanya nih Coach, ini kan kebiasaan sekarang ini semua sudah lakukan live Iya, jualan ya. betul. Jadi kalau misalnya ini tinggal sebentar lagi. Iya, Nah, iya, jadi iya. mengatakan, ayo beli. Nah, jadi saya tidak melihat di situ untuk sharingnya. Ya karena itu platform untuk jualan, Jadi udah bukan untuk sharing. Jadi hajar aja ya, kalau itu ya. jangan salah tempat, Iya, ya kan. iya, iya. Rumah makan dipakai jual onderdil, ya salah, Iya, ya kan. iya. Jadi ada tempat-tempatnya Coach ya. Iya. Jadi nggak semua tempat kita harus melakukan sharing. Enggak. Ada tempat yang memang khusus buat jualan ya jualan. Jualan, Oh, gitu. iya. Dan itu tidak salah ya. Tidak salah. Oke, jadi pemirsa itulah tadi yang disampaikan sama Coach Doni bahwa tempat juga menjadi salah satu pilihan. Anda Betul. mau melakukan sharing ataupun melakukan selling. Bahkan sosial media ada bedanya nggak Coach? Ini terakhir Beda. buat pemirsa. Jadi buat tahu nih yang mana sih Coach kira-kira yang bagus buat sharing, yang mana sosial media bagus buat selling. Ada Ya, nggak? kalau saya kan bukan ahli media sosial, ya kan. Tapi ketika saya ingin sharing dalam bentuk apa dulu nih, bentuk teks, bentuk video, ya kan, saya menyesuaikan medianya. Misalnya saya memberikan konten tips-tips dalam bentuk video. Ya. Ya, saya lebih memilih mungkin memberikan itu lewat Instagram atau TikTok. Oke. Ya kan? Tapi kalau untuk jualan kan TikTok kan? Iya, Bisa kan? Langsung gitu. kan? Iya. Nah, hard itu. sell pun juga bisa di Bisa. situ. Nah, itulah jadi pemirsa. Jadi kalau Anda memiliki pebisnis untuk mental jawara, maka Anda harus punya mentalnya dulu dan itu bisa kok dibangun dan jangan khawatir ya. Seiring dengan waktu Anda bisa mempunyai namanya mental baja. Nah, maka pastikan Anda selalu bersama dengan kami karena kami di dalam program Beken akan selalu membahas tentang bisnis dan juga komunikasi, baik yang masih baru mau memulai, yang sudah berkembang, ataupun ingin melebarkan sayapnya. Dan terima kasih juga kepada Coach Doni. Thank you Coach. Udah datang memberikan tips dan trik ya. Aduh, sudah menjadi eyang dan mbah juga di sini ya. Banyak ya jadinya Coach ya sebutannya. Nah, itulah pemirsa, saya atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya.